Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami terkait dengan mata kuliah Sustainable Manufacture System. Untuk kelompok kami, ada Ibu Anissa Budiarti, ada Ibu Anissa Cika, ada Bapak Elkondo Jovita, ada Bapak Muhammad Revanza, ada saya sendiri, Transis Dabudi. Dan kami akan menjelaskan terkait dengan forecasting, control chart, enterprise resource planning, dan juga feasibility study. Untuk yang pertama terkait dengan forecasting, sebelumnya pengertian forecasting adalah proses memperkirakan kondisi atau permintaan di masa depan menggunakan data histori, guna menyeimbangkan tingkat produksi dengan efisiensi sumber daya dan meminimalisir limbah. Ada dua uh, istilah juga. Yang pertama adalah overproduction, yaitu kelebihan stok, dan kemudian untuk stock out adalah kehilangan peluang penjualan ataupun penurunan layanan pelanggan. Tujuan dan juga manfaatnya sendiri adalah pertama sebagai efisiensi kapasitas produksi, yang kedua adalah mengurangi limbah dan juga energi, yang ketiga untuk optimasi persediaan, dan yang keempat adalah dasar pengembangan keputusan. Untuk jenis-jenis metode forecasting sendiri ada 4. Yang pertama adalah moving average, kemudian ada Holt method, ada time series decomposition, dan juga ada Winters method. Kemudian kita masuk ke studi kasus untuk PT Mebel Indah Hames Bed Frame. Pertama adalah profil perusahaan sendiri. Ini produsen furnitur dengan 8 merek populer yang melayani retail hingga proyek kontrak. Kemudian penjualan Hames Bed Frame ini sangat tidak stabil, sehingga menyulitkan perencanaan kapasitas produksi. Pendekatan yang kami gunakan adalah menerapkan forecasting untuk estimasi permintaan 2025, memakai data penjualan Januari 2023 sampai dengan Desember 2024. Tren kenaikan dari 2023 sampai 2024 terendah adalah sekitar 4.836 di Februari 2023. Tertingginya adalah 8.186 di Desember 2024. Kemudian kita coba bandingkan akurasi dari masing-masing metode, mulai dari moving average, time series decomposition, dan juga Winters. Dari hasil tersebut, time series decomposition adalah metode yang paling optimal. Nilai error paling minimum pada ketiga indikator mampu menangkap tren sekaligus pola musiman pada data penjualan Hames Bed Frame secara bersamaan. Kemudian kesimpulannya adalah penjualan Hames Bed Frame menunjukkan tren meningkat serta pola musiman atau seasonality yang mempengaruhi fluktuasi permintaan. Kemudian yang kedua adalah metode forecasting yang tepat harus mampu mengakomodasi komponen tren dan seasonal sehingga agar prediksi lebih akurat. Time series decomposition terbukti sebagai metode terbaik. Kemudian 4 adalah akurasi yang lebih baik mendukung perencanaan kapasitas produksi, optimasi persediaan, dan juga prinsip sustainable manufacturing, ataupun efisiensi energi dan juga minimasi waste. Berikut dari saya lanjutkan ke Ibu Anissa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan control chart. Dengan studi kasus pada perusahaan yang sama, yaitu PT Mebel Indah. Di sini fokus pada 2 produk, yaitu Lek Coffee Table dan Lemari Kallax. Di mana Lek Coffee Table ini diperhatikan untuk dicek untuk control chartnya pada ukuran panjang, dengan panjang meja standar adalah ukurannya 120 cm dengan toleransi plus minus 1 cm. Di sini diambil data dengan jumlah subgroup 23, jumlah sampel 8, sehingga kami menggunakan control chart X-bar dengan R-chart. Di sini nampak pada X-bar yang dihasilkan itu pada data ketiga keluar dari batas kontrol, namun di sini juga divalidasi dengan perubahan data pada range data pertama, kedua, kemudian data ketiga, dan data ketiga keempat itu terdapat perubahan yang cukup signifikan. Sehingga perlu dicari tahu penyebab khusus atau special cause atau special assignment pada data ketiga ini, apa penyebabnya dan harus diperbaiki. Kemudian kita juga mengamati untuk jumlah cacat pada Lek Coffee Table, di mana diamati dengan jumlah sampel yang bervariasi dengan jumlah subgrupnya 20, sehingga kami menggunakan diagram P-chart. Di sini nampak pada diagram P-chart, UCL dan LCL yang dihasilkan itu beragam yang disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel. Namun keseluruhan jumlah cacat masih terdapat di antara 2 batas kontrol. Kemudian untuk selanjutnya adalah control chart terkait dengan tinggi lemari Kallax. Tinggi lemari Kallax ini memiliki standar 77 cm dengan toleransi plus minus 0,5 cm. Di sini diamati 10 subgrup, dengan setiap subgrup itu ada 18 sampel, sehingga kami menggunakan diagram X-bar S-chart. Di sini dapat dilihat bahwa data yang ada untuk X-bar S-chart ini, X-barnya sangat dekat dengan center line atau hugging the center line. Dapat terlihat juga untuk standar deviasinya juga masih berada di sekitaran
center lainnya. Hal ini sebetulnya cukup baik karena masih berada di antara batas kontrol, namun perlu dicari tahu penyebabnya mengapa datanya tidak bervariasi, sehingga perlu dicari tahu apakah penyebabnya akibat dari stratifikasi atau kesalahan pengukuran. Kemudian untuk jumlah cacat pada lemari Kallax, di sini terdapat 25 subgrup dengan setiap subgrupnya itu memiliki jumlah sampel yang sama yakni 100. Di sini dapat dilihat kami menggunakan NP chart yang hasilnya keseluruhan dari jumlah cacat memiliki variasi yang baik dan masuk ke dalam 2 batas kontrol. Selanjutnya ERP akan dijelaskan oleh Bapak Elfonda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sistem ERP. Executive summary-nya 8 brand untuk produk furniture, 5 untuk customer utama, 9 untuk divisi terintegrasi. Fokus presentasi kami adalah konteks bisnis, integrasi sistem, dan hasil implementasi. Next. Estimasi nilai penjualan dihitung dari quantity order dan harga jual produk, yaitu total estimasi sales value 10 miliar, total unit order 2.300, Hemsbury frame-nya produk dengan demand tertinggi, yaitu revenue by customer, dan produk demand terkait dengan mix yang ada di beberapa item atau produk. Next. Raw material and vendor structure. Setiap produk memiliki kombinasi material, supplier, lead time, pajak, dan harga yang berbeda. Berikut data tabel yang telah kami rangkum dan struktur data master, yaitu produk jadi, komponen atau raw material, vendor dan costing, dan ERP output untuk mempermudah proses manufaktur dan penjualan. Next. Arsitektur integrasi, kita menggunakan sistem UDU, yaitu nilai integrasinya, data produk, BOM, stok, procurement, produksi, delivery, invoice, dan laporan keuangan saling terhubung tanpa input ulang. Next. Order fulfillment process, peta proses Swimlab atau order fulfillment process, kita menggunakan database flowchart yang telah kami buat, yaitu alur utama, dealer mengirimkan order, sales office membuat order, stok diversifikasi oleh picking clerk, worker mengambil barang, kontrol kualitas, jika ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan atau penggantian sebelum pemeriksaan ulang dan delivery. Untuk targetnya sendiri yaitu proses mendukung on-time delivery, order akurasi, customer certification, and trackability dokumen. Next. Ini adalah bukti eksekusi sistem di Odoo yang telah kami buat, baik dari produk, BUM, sales quotation, purchase order, good receipt, delivery order, sales to invoice, hingga invoice. Next. KPI dan control point. Yang pertama adalah sales, order akurasi. Untuk processing itu cost saving terkait HPP produk. Receiving itu receiving akurasi hingga zero error. Production itu productivity and reject rate. QC itu freeze, pass yield, and defect rate. Warehouse itu inventory akurasi and picking akurasi, dan stock turnover. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Revansa. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas studi kelayakan investasi untuk rencana pembangunan workshop furniture oleh PT Mebel Indah. Analisis ini menggunakan 3 alat ukur utama dalam manajemen keuangan proyek, yaitu net present value, internal rate of return atau IRR, kemudian payback period. Kemudian PT Mebel Indah berencana memproduksi di 8 jenis furniture setiap bulan, mulai dari billable shelf sebanyak 55 unit, X-top sofa 40 unit, hingga leg coffee table 50 unit dengan harga jual bervariasi antara 3,2 juta sampai 6,2 juta per unit. Untuk menjalankan produksi ini, perusahaan mengeluarkan 3 komponen biaya operasional utama setiap bulan. Yang pertama yaitu biaya karyawan sebesar 112 juta yang mencakup manajer produksi, supervisor, 8 operator mesin, finishing, serta staf admin dan kebersihan. Kedua, biaya material sebesar 340,4 juta terdiri dari 12 jenis bahan baku seperti kayu, kain, busa, dan kaca. Ketiga, biaya overhead sebesar 16,4 juta yang mencakup listrik, air, dan telepon. Kemudian seluruh komponen ini akan tumbuh setiap tahun mengikuti asumsi berikut, yaitu harga jual naik 10% per tahun, harga material naik 6%, gaji karyawan naik 6,5% per tahun, dan biaya overhead naik 9% per tahun, dengan tarif pajak 17% dan
22 hari kerja setiap bulan. Asumsi inilah yang menjadi dasar proyek 5 tahun ke depan. Next. Total investasi awal yang dibutuhkan untuk memulai proyek ini adalah 2,6875 miliar yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu investasi perusahaan sebesar 608,5 juta atau sekitar 23% dari total investasi, peralatan sebesar 1,779 miliar atau sekitar 40%, dan pembelian tanah sebesar 1 miliar atau sekitar 37%. Tanah dipisahkan karena tidak mengalami penyusutan nilai. Dari total investasi tersebut, aset yang diusulkan hanya sebesar 1,6875 miliar menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun. Kemudian penyusutan terbesar terjadi di tahun pertama, yaitu sebesar 541,25 juta dan 338,3 juta karena sebagian mesin dan peralatan memiliki umur yang sangat pendek. Nilai buku aset terus menurun hingga tersisa sekitar 697,9 juta di akhir tahun kelima dengan total akumulasi depresiasi selama 5 tahun sebesar 989,6 juta. Next. Berikutnya proyeksi pendapatan dan arus kas selama 5 tahun. Berdasarkan asumsi pertumbuhan sebelumnya, pendapatan diproyeksikan naik dari 18,9 miliar di tahun pertama menjadi 121,4 miliar secara kumulatif hingga tahun kelima. Sementara itu net cash flow atau arus kas bersih setelah pajak di tahun pertama mencapai 11 miliar dan jika diakumulasikan selama 5 tahun mencapai sekitar 66,6 miliar. Tabel ini menunjukkan rincian setiap tahun, yaitu pendapatan terus tumbuh dari 18,897 miliar di tahun pertama menjadi 27,667 miliar di tahun kelima. Sementara biaya operasional tumbuh lebih lambat dari 5,625 miliar menjadi 7,164 miliar setelah dikurangi pajak 17%. Kemudian untuk net cash flow setiap tahun konsisten berada di atas 11 miliar dan kumulatif net cash flow sudah berbalik positif sejak tahun pertama, yaitu sebesar 8,327 miliar. Meskipun investasi awalnya negatif sekitar 2,687 miliar. Next. Kemudian berdasarkan proyeksi arus kas tersebut, kami menghitung 3 indikator kelayakan investasi, yaitu yang pertama net present value atau NPV, yaitu nilai sekarang dari seluruh arus kas setelah didiskon dengan tingkat 6,25% sesuai WACC perusahaan. Hasilnya positif, yaitu sebesar 54,5 miliar, yang berarti proyek ini menghasilkan nilai jauh lebih besar dari modal yang dikeluarkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat pengembalian internal proyek mencapai 421%, jauh di atas WACC sebesar 6,25%, menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat tinggi dibanding biaya modal perusahaan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu payback period atau periode balik modal hanya 0,24 tahun atau sekitar 3 bulan setelah proyek mulai beroperasi. Modal investasi kembali hampir ketika di tahun pertama. Sebagai kesimpulan, ketiga indikator ini secara konsisten menunjukkan bahwa proyek Workshop Furniture PT Mebel Indah layak dijalankan secara finansial. NPV positif, IRR sangat tinggi, dan payback period sangat cepat. Semuanya mengonfirmasi proyek ini sangat menguntungkan. Meski demikian, kami tetap merekomendasikan manajemen untuk memantau perubahan harga jual, volume penjual, dan biaya material karena ketiganya adalah faktor risiko utama yang bisa mengubah hasil proyeksi ke depannya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, dan sore. Udah kok, Kak? Oke, makasih ya guys. Oke, thank you semua.